Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Galih Puji Mulyoto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana pengembangan materi PPKN pada jenjang MI dan SD sesuai pada kompetensi abad 21. Drop it. Kita tahu teman-teman, dalam pengembangan materi PKN kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu menyongsong era revolusi industri 4.0. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mengulas bagaimana pendidikan pada abad 21. Nah, ini tentu memunculkan pertanyaan, kenapa kita harus menyesuaikan dengan pendidikan di abad 21, ya, apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dan seorang siswa menghadapi perubahan zaman yang ada di abad 21. Kalau kita melihat kerangka kompetensi pada abad 21, di mana kita harus mengajarkan pula kompetensi-kompetensi tentang bagaimana kehidupan dan berkarir, kemudian bagaimana pembelajaran dan inovasi yang harus kita kembangkan. Kemudian kita juga harus menyisipkan informasi, media, teknologi agar kompetensi pada siswa itu melek informasi, ya, melek media, dan melek teknologi informasi. Kerangka ini sebenarnya menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan saja, tapi juga bagaimana mampu menumbuhkan kemampuan kreatif, ya, berpikir kritis, berkarakter. Di samping itu juga didukung dengan kemampuan bagaimana memanfaatkan informasi dan bagaimana mampu berkomunikasi, ya, karena perkembangan informasi akan semakin cepat karena ada pergerakan percepatan pertumbuhan teknologi. Nah, ini perlu kita kembangkan sebuah kompetensi yang mampu siap menghadapi serangan informasi dan teknologi yang begitu cepat tadi. Kemudian akan timbul pada pertanyaan kita, lalu bagaimana mengembangkan kurikulum pada masa depan? Kalau kita melihat pada gambar ini, kita dihadapkan pada segitiga, ya, antara kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ini harus menumbuhkan jiwa yang siswa produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Hal ini dirangkum dalam kompetensi dalam kurikulum, kompetensi lulusan, isi, struktur, proses pembelajaran, proses penilaian, silabus, dan buku. Ini menjadi satu rangkaian dalam membentuk bagaimana siswa yang kompetensi siswa apa yang harus dimiliki. Nah, kurikulum yang dihasilkan oleh Indonesia sekarang ini adalah bagaimana mengembangkan produktif, kreatif, dan inovatif sebagai penguat, ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ketiga komponen ini saling terintegrasi, ya, atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan kita, kurikulum ini adalah suatu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini adalah bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dalam bagan, tujuan ini akan menghasilkan standar kompetensi lulusan, ya, bagaimana lulusannya akan menjadi seperti apa. Kemudian dari bahan nanti akan menghasilkan isi. Jadi isi nanti bagaimana kurikulumnya, bagaimana bahan yang digunakan, bagaimana buku yang digunakan, ya, ketercapaian bagaimana seperti apa, ya. Jadi bahan-bahan yang disiapkan dalam menunjang membentuk suatu kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya atau standar proses. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan proses belajar yang dijalankan oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah penilaian dan bagaimana
penilaian ini sebenarnya sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari tujuan tadi atau dari SKL. Jadi apakah tercapai yang proses yang dilakukan ini diukur melalui penilaian untuk melihat ketercapaian dari SKL. Maka keempat komponen ini adalah salah satu rangkaian dalam kurikulum. Kalau di Indonesia sekarang menerapkan kurikulum 2013. Teman-teman kemarin tentu masih ingat ya bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari merdeka, awal merdeka sampai dengan sekarang ini. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa sekarang kita sudah dihadapkan pada kurikulum 2013. Tentu nanti ketika teman-teman ini sudah lulus, tentu bisa jadi kurikulumnya berubah ya, karena dalam kurikulum 2013 pun terjadi beberapa kali revisi ya, mulai dari 2015, revisi 2018 sampai dengan sekarang masih juga berubah. Kenapa harus berubah dalam kurikulum itu? Ya memang karena perkembangan zaman. Manusia itu berubah dari setiap waktu dan waktunya. Maka perkembangan kurikulum juga akan berubah mengikuti dengan perkembangan zaman itu tadi. Nah, kalau kita melihat landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum 2013 tahap revisi, ya, kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada peraturan pemerintah nomor 2015, kemudian ada Permendikbud di jenjang ini ya, di jenjang SD SMP pun juga mengalami perubahan. Nah, ini teman-teman juga harus update apa saja perkembangan perubahan yang terjadi dalam kurikulum kita. Karena meskipun kita masih belajar dalam tahap di perguruan tinggi, teman-teman nanti akan ketika terjun menjadi seorang guru tentu akan menghadapi perubahan kurikulum yang berbeda ketika masa mendapatkan di perkuliahan. Maka selalu saya sampaikan ya, jadi bagaimana teman-teman ini juga harus bisa menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan kita. Dari hal tersebut kita dapat menganalisis sebetulnya teman-teman dalam mengembangkan kurikulum ini, bagaimana kita menganalisis kompetensi, bagaimana kita bisa menganalisis pembelajaran dan penilaian. Kita bisa melihat dari SKL ya, dari komponen-komponen ini sebenarnya komponen yang inti dan teman-teman harus hafal ini ya. Dari bagaimana kurikulum kita itu terdiri dari komponen SKL, KIKD, ya, kemudian IPK ya, indikator, kemudian bagaimana materi pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Ini adalah suatu rangkaian atau siklus ya teman-teman. Pada semester kemarin pun dalam pengembangan materi juga sudah saya sampaikan bagaimana proses alur dari pengembangan materi ya, dan bagaimana jenis-jenis materi. Nah, ini kita lebih pada bagaimana mengembangkan kurikulum ini agar sesuai dengan kompetensi dari abad 21. Tentu faktor yang menjadi penting ya ketika dalam pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia adalah bagaimana peran seorang guru dalam mendesain pembelajaran dan penilaian untuk pengukuran. Ya, jadi bagaimana peran guru ini membentuk seorang siswa yang ke depan di masa depan mereka akan menekuni dunia pekerjaan mereka ya. Jadi bagaimana ini bisa berhasil, tentu kita membutuhkan sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan guru sebagai model itu harus mampu mengembangkan model pembelajaran dan penilaian yang bermuatan hot, literasi, dan karakter serta 4C ya. Jadi ini adalah kompetensi-kompetensi yang diharapkan kita bisa menyisipkan kepada siswa-siswa sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana perangkat tersebut mampu mendukung proses pembelajaran, penilaian yang bersifat yang berbasiskan hot. Kemudian bagaimana seorang guru nanti juga bisa mengembangkan format penilaian RPP dan pembelajaran dan menggunakan multimedia yang sekarang juga dituntut tidak hanya bisa membuat PPT, video ya, namun bagaimana bisa membuat kecerdasan buatan ya, bagaimana seorang guru bisa memanfaatkan virtual
reality ya, adjustment reality, ini adalah kompetensi yang saya kira di masa depan ini harus dimiliki seorang guru, selain hanya bisa membuat media pembelajaran dalam bentuk PPT dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang guru ini juga harus memiliki profesionalisme ya, bagaimana guru ini sebagai pendidik yang mencerdaskan bangsa. Nah, kemampuan inilah yang menjadi skill dari seorang guru untuk menghadapi anak-anak yang berkembang dari zamannya ya. Jadi nanti bisa jadi teman-teman ketika menjadi seorang guru, anak itu akan berbeda-beda di tiap tahunnya. Mungkin anak di tahun 2025 misalnya akan berbeda dengan anak-anak di 2030. Nah, teman-teman sekarang pun juga berbeda dengan generasi saya ya. Dimana generasi saya masih teknologi masih tidak terlalu digunakan atau masih belum berkembang begitu cepat. Nah, sementara di zaman teman-teman sekarang ini teknologi juga begitu cepatnya ya. Apalagi di generasi anak-anak yang sekarang ini ya. Nanti teman-teman pasti akan mengajar anak-anak yang 5 tahun ke depan atau mungkin 6 tahun ke depan ya, dimana mereka adalah seorang generasi alfa, generasi yang tidak bisa jauh dari teknologi. Karena ketika dalam kandungan pun mereka sudah dikenalkan dengan teknologi ya, mulai dari hamil kan biasanya seorang ibu itu mendengarkan musik ya. Kemudian ketika usia bayi, ketika nangis sudah dinyalakan YouTube, bahkan anak usia 1 tahun pun sekarang sudah bisa mencari video sendiri di YouTube melalui voice ya. Yang penting anak itu bisa bicara, bisa mencari video tanpa harus mengetik dan tanpa harus mengenal huruf. Nah, ini adalah perkembangan yang saya kira sangat cepat dan teman-teman harus bisa menyesuaikan hal ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya kompetensi yang dikembangkan adalah bagaimana tidak hanya dalam proses pembentukan pengetahuan, keterampilan, kemudian sosial, juga ada kemampuan spiritual yang harus kita tanamkan secara hidden kurikulum ya. Artinya ketika dalam proses pembelajaran kita menyisipkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai spiritual, bagaimana jadi tidak hanya pada level pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan proses pendidikan ini tidak hanya sebatas pengetahuan dan keterampilan, namun juga ada sosial dan spiritual, di mana bagian-bagian ini yang melengkapi kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam menghadapi perkembangan zaman di abad 21 yang tantangannya tidak semudah atau tidak sama seperti kita waktu sekolah dulu ya. Jadi tentu sangat berbeda jauh. Nah, sebenarnya kecakapan apa sih yang dibutuhkan pada abad 21 ya, kita bisa melihat yang pertama bagaimana kualitas dari karakter, karena kita tahu bahwa bagaimana yang dikeluhkan sekarang ini menurunnya karakter pada anak-anak generasi sekarang maupun di masa depan ini menjadi perhatian khusus ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas karakter, di mana pemerintah pun juga sampai membuat kebijakan khusus harus menerapkan PPK ya, pendidikan penguatan karakter. Kemudian bagaimana karakter itu sesungguhnya sampai terbentuknya profil pelajar Pancasila ya. Jadi karakter seperti pelajar yang mengilhami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Jadi kompetensi adalah kemampuannya apa, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan mampu berkolaborasi di lingkungan apapun. Jadi tidak bersifat individual ya, mengerjakannya secara ketika mendapat masalah dia selesaikan sendiri, itu tidak bisa, harus bisa berkolaborasi dan memiliki skill yang tidak hanya satu tapi memiliki banyak skill. Itulah kompetensi yang dibutuhkan ya. Dalam mengembangkan kompetensi tentu membutuhkan suatu literasi. Di sini ada literasi dasar yaitu meliputi baca tulis, berhitung, literasi sains,
literasi informasi teknologi, ya, literasi keuangan, budaya, literasi kewarganegaraan. Ini yang perlu kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, ini yang nanti akan membentuk kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Maka proses kurikulum, pembelajaran, pembukuan, dan penilaian ini harus mengacu kepada bagaimana mengembangkan kecakapan abad 21. Lalu bagaimana kita harus mengembangkan pembelajaran agar merespon anak berpikir kritis? Nah, tentu kita perlu memahami dulu apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir tentang hal-hal apa saja, materi, atau masalah yang diinginkan terjadi. Perbaikan kualitas pemikirannya dengan cara yang terampil menganalisis, menguji, dan merekonstruksi. Jadi bagaimana kita mengembangkan pembelajaran ini tidak hanya pada bagaimana anak mampu memahami atau mampu menjelaskan suatu konsep, tapi bagaimana anak ini mampu menganalisis antara konsep dan fakta, ya, realita, kejadian, fenomena yang ada di masyarakat dengan konsep. Jadi mereka akan menganalisis, menguji. Ya, misalnya di dalam pendidikan Pancasila, ya, anak menguji apakah ketuhanan yang Maha Esa ini ada di sekolah mereka melalui survei, melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini adalah bagaimana menumbuhkan anak ketika dihadapkan suatu konsep, misalnya ketuhanan yang Maha Esa dalam sila Pancasila. Mereka akan menguji, menganalisis, ya, apakah masyarakat atau di lingkungan mereka itu menerapkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian mereka akan melakukan rekonstruksi dari permasalahan dan konsep yang terjadi. Apakah bertolak belakang, apakah sejalan. Nah, inilah upaya yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan berpikir kritis kepada siswa. Esensi dari proses pembelajaran high order thinking skill adalah bagaimana mengembangkan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta konteks dalam pengalaman pembelajaran. Jadi bagaimana kita mampu mengajarkan kepada siswa bentuk-bentuk pengalaman dalam belajar. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktek sebagai pengalaman mereka dalam proses belajar. Ya, jadi bagaimana kita mengembang, misalnya mereka belajar tentang konsep Pancasila pertama, ya. Bagaimana mereka praktek sila pertama melalui misalnya membaca doa, ya, atau mungkin praktek pergi ke masjid untuk sholat duha tepat waktu, atau sholat duhur dengan tepat waktu, sholat asar dengan tepat waktu, sebagai bukti cerminan penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi, tidak hanya mengajarkan pada pengetahuan saja, tapi juga pada keterampilan dan karakter atau dari sikap dari anak itu. Maka akan memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran. Lalu kenapa harus HOT, ya, atau high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi? Karena memang pada abad 21 ini membutuhkan beragam permasalahan, ya, untuk memecahkan. Jadi kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang siswa, dan guru tentu juga harus memiliki terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada siswa. Bagaimana guru sekarang ini juga harus bisa mampu menghadapi perkembangan zaman pada abad 21. Kalau kita bisa menjabarkan lebih detail lagi, ya, bagaimana kompetensi abad 21, yang pertama adalah
kecakapan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Jadi bagaimana menggunakan tipe pemikiran atau penalaran atau alasan. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana kita mengembangkan pemikiran, karena ada level-level atau tingkat kognitif ya dalam proses berpikir. Nanti teman-teman mungkin juga sudah pernah mendapatkan ya di mata kuliah yang lain. Kita nanti akan lebih dalam dan lebih khusus kepada bagaimana mengembangkannya pada mapel PPKN. Dan bagaimana memahami, menginterkoneksi antara satu konsep dengan yang konsep yang lain. Jadi ada konsep sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya kita gabungkan dengan konsep yang lain. Ya, misalnya bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana mensyukuri anugerah dari Tuhan. Kemudian bagaimana kita melakukan penilaian, mengajarkan pada siswa untuk melakukan penilaian, menentukan keputusan setelah menghadapi suatu fenomena. Ya, ketika kita hadapkan siswa pada suatu konsep dan fakta yang ada di lapangan atau di masyarakat atau di lingkungan mereka, bagaimana mereka menilai dan menentukan keputusan secara efektif dan mampu mengolah data dalam bentuk argumen. Jadi nanti konsep pembelajaran, kalau teman-teman mengingat atau membaca berita asesmen kompetensi minimal atau AKM, itu akan bentuk soalnya itu lebih banyak kepada disajikan sebuah data-data. Nah, bagaimana data-data ini mampu diterjemahkan oleh siswa tersebut, misalnya jumlah pelajar yang terpapar radikalisme berapa persen, di sini berapa persen. Nah, bagaimana mengolah data tersebut untuk menarik garis kesimpulan dan memprediksi ke depan ini akan seperti apa. Ya. Kemudian bagaimana kita sebagai guru juga akan mengajarkan mereka untuk bisa menguji hasil dan membangun koneksi antar informasi dan argumen. Ya, ini biasanya kita ajarkan untuk menangkal informasi hoak ya, di media sosial misalnya. Jadi ketika mendapat informasi dari grup WA atau mungkin dari media sosial yang lain, siswa ini mampu mengolah informasi dan menyimpulkan secara awal. Tidak hanya percaya pada satu sumber informasi, namun dia akan menganalisis, berpikir apakah betul informasi ini, siapa penulisnya, apa sumbernya. Nah, maka akan mendapat suatu jawaban yang untuk memperoleh kebenaran tadi. Kemudian membuat solusi dari berbagai masalah, ya. Menyusun, mengungkapkan, menganalisa, menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah bagaimana kita membangun suatu konsep berpikir kritis, tidak hanya memahami, tidak hanya menjelaskan suatu permasalahan, tapi mampu menganalisis, kemudian menguraikan, mengolah, dan seterusnya. Yang kedua adalah kecakapan dalam berkomunikasi. Ya, jadi bagaimana siswa ini mampu memahami, mengolah, mencipta komunikasi yang efektif dan berbasiskan multimedia. Jadi kita mengajarkan pada anak didik kita bahwa bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan sesuai dengan data dan penyampaiannya juga runtut, enak didengar maupun dilihat, menggunakan berbagai macam teknologi. Anak-anak sekarang kan teman-teman sendiri pun juga ketika menyampaikan suatu informasi juga misalnya melalui status, ya itu kan beragam multimedia yang digunakan, bisa pakai video, gambar dengan tulisan-tulisan yang menarik gitu ya. Kemudian menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-idenya, gagasannya gitu ya. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan, bagaimana nanti dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi ini juga menekankan pada kemampuan dalam mengutarakan ide-ide. Kemudian menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konten dan konteks yang dibicarakan. Jadi kontennya apa, konteksnya ini di mana, apa. Kemudian memiliki
suatu sikap dapat mendengar dan menghargai pendapat orang lain, ya, tidak menang sendiri. Jadi sikap toleran, ya. Jadi nanti kita juga mensinkronkan dengan tidak hanya berpikir kritis tapi juga menumbuhkan karakter tadi. Kemudian bagaimana alur berpikirnya ini runtut, logis gitu ya, tidak pencar-pencar gitu ya, tidak tiba-tiba lompat ke konsep yang lainnya. Jadi harus runtut gitu ya, logis. Kemudian yang terakhir adalah mampu memiliki kemampuan multi language, multi bahasa. Ini yang menjadi perhatian juga kita sebagai pendidik, bagaimana kita juga mengajarkan pada siswa-siswa kita, ya misalnya kalau di sekolah-sekolah unggulan itu kan proses pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Arab, ya. Ini juga harus kita tekankan karena mereka nanti tidak hanya menjadi warga negara Indonesia tapi juga warga negara global, ya, karena perkembangan teknologi itu bisa memperpendek jarak, ya, juga bisa menjauhkan jarak, ya. Memperpendek jarak itu ketika kita terhubung dengan online, dengan komunikasi, itu yang jauh bisa menjadi dekat, dan yang dekat ya mungkin karena efek teknologi, ya, yang dekat pun bisa merasa jauh karena mereka asik dengan teknologinya sehingga tidak memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini ya juga kita perlu ajarkan pada siswa-siswi kita di masa mendatang. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi, di mana siswa-siswa ini nanti akan mampu mengembangkan, melaksanakan, menyampaikan gagasan-gagasan yang baru. Guru sebagai motivator, sebagai pengembang proses pembelajaran, tidak boleh menghentikan ide-ide yang keluar dari siswa kita. Kalau siswanya melenceng proses berpikirnya, Pak, kita memiliki kewajiban untuk meluruskan, ya. Jadi tidak kita lepas, namun tetap kita awasi atau kita pantau, ya. Jadi tidak serta-merta meskipun mereka menyampaikan gagasan-gagasan yang baru, kalaupun itu salah ya kita meluruskan, namun tidak menyalahkan, ya. Menyalahkan itu berbeda dengan meluruskan. Meluruskan ini adik-adik, konsepnya yang disampaikan sudah sangat bagus sekali, namun kita perlu memperhatikan apakah ini akan menimbulkan resiko ini kalau kita lakukan ini. Nah, gimana kalau seperti ini? Nah, itu adalah konsep bagaimana kita meluruskan sesuatu gagasan dari siswa yang misalnya melenceng, ya. Tidak langsung tiba-tiba salah yang kamu kemukakan itu tidak seperti itu tidak tepat, itu salah. Nah, itu akan mengakibatkan siswa itu down, ya, secara mental, dan mungkin nanti akan takut mengungkapkan gagasan-gagasan terbaru dari mereka. Kemudian bersifat terbuka, responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Nah, ini yang bagaimana kita mengajarkan mereka tidak hanya dari sudut pandang satu saja atau mungkin dari satu sumber saja, tapi harus berbagai sumber, ya, karena perkembangan informasi yang begitu cepat tadi, mendapat informasi itu sekarang bukan suatu yang sulit, ya, tinggal mengetik di Google atau di browser yang lain pun sekarang sudah mendapat itu. Yang ketiga adalah bagaimana mampu mengembangkan ide-ide kreatif, konseptual, dan praktek, ya. Jadi tidak hanya konsep tapi juga mampu mempraktekkan, menggunakan konsep-konsep pengetahuan dengan situasi yang baru dan berbeda. Jadi kita juga harus mengajarkan tidak monoton terhadap satu konsep saja, tapi juga harus dengan situasi-situasi yang berbeda. Kemudian menggunakan kegagalan sebagai wahana proses pembelajaran. Ini yang harus kita tekankan juga, gitu ya. Jadi kegagalan itu adalah jalan untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada orang itu langsung mencapai kesuksesan tanpa melalui proses kegagalan dulu. Dari kegagalan maka akan belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian kemampuan untuk menciptakan kebaruan berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, ada di proses menganalisis, mengamati, mencoba, mempraktekkan, maka akan menemukan pengetahuan
kebaruan-kebaruan apa yang mereka akan kembangkan. Kemudian mampu beradaptasi dengan situasi baru, mampu berkontribusi positif terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ini adalah kemampuan kreativitas inovasi yang harus kita tekankan pada peserta didik kita dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Ya, kita bagaimana membangun mereka menjadi warga negara yang memiliki kreativitas dan inovasi gitu ya. Yang keempat adalah mampu berkolaborasi ya. Jadi bagaimana siswa ini mampu bekerja sama secara kelompok, ya, tidak menyendiri, mampu memegang peran dan mampu bertanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, memiliki rasa empati dan memiliki rasa hormat, atau kalau di luar negeri ada respect terhadap orang lain ya. Dan mampu berkompromi dengan anggota yang lain dan mampu berkelompok demi tercapainya tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama ya, bukan tujuan yang ditetapkan oleh seorang atau individu itu sendiri. Jadi seorang siswa ini kita ajarkan beragam kerjasama ya. Jadi bisa kita rolling misalnya dalam bentuk kelompok supaya tidak monoton misalnya dengan A dengan si B terus, tidak. Maka kita harus rolling supaya mereka mampu beradaptasi, berkolaborasi dengan individu-individu yang lainnya. Nah, kita akan melihat suatu gambar, sebuah diagram lingkaran ya, bagaimana sebenarnya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau bisa kita kenal biasanya sebagai HOT yang dikembangkan oleh Anderson ya, yang menggagaskan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi ini meliputi 6 tingkatan: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai dengan mencipta ya. Dan dimensi pengetahuan meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif. Ini yang kemarin kita juga pelajari pada semester kemarin dalam pengembangan materi ya. Jadi bagaimana HOT ini merupakan pemikiran yang terjadi pada tingkat tinggi dalam suatu proses kognitif, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tidak lagi pada tataran hanya mengetahui, hanya memahami, dan hanya menerapkan. Nah, maka proses materi yang akan kita kembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum 2013 harus mengacu kepada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Maka rangsangan materi yang kita berikan pada siswa kita harus mencakup 3 komponen high order thinking skill ini. Dimensi dari proses kognitif ya, kalau kita melihat ini adalah bagaimana sebenarnya pemikiran dari Krulik ya, kemudian Bloom, teori Bloom, Bloom orisinil, Bloom revisi, kemudian sampai dengan HOT yang memang kita gunakan sekarang ini ya. Jadi bagaimana dalam proses bentuknya mampu mengembangkan berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan ya, sampai pada level tersebut. Kalau kita jabarkan dimensi dari proses kognitif ya, misalnya, meliput pada level HOT, meliput misalnya dalam menganalisis ya, bagaimana mengspesifikasi spek, ya, aspek-aspek atau elemen kata kerjanya. Kita bisa menggunakan membandingkan, memeriksa, mengkritisi, ya, menguji. Kemudian pada level kognitif yang ketiga, mengevaluasi dan mengkreasi, kita bisa menggunakan mengkreasi ide, ya, kemudian bagaimana mengungkapkan gagasan ya. Jadi kata kerjanya kita bisa memberikan dalam materi itu mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, bahkan sampai dengan memformulasikan, sehingga peserta didik nanti akan mampu mengambil keputusan
secara mandiri atau sendiri ya. Nah, kata kerjanya kita bisa menambahkan evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih atau mendukung ya. Jadi bagaimana level kognitif mulai dari menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi ini mampu menumbuhkan daya rangsang untuk proses pembelajaran yang lebih dalam kembali ya. Nah, kalau kita melihat jenis-jenisnya ada C1, nah, kalau teman-teman masih mengingat ya, ada C1, C2, C3. Nah, yang kita kembangkan adalah C4, C5 dan C6. Ya, jadi bagaimana dalam kata kerja operasional dalam kompetensi dasar itu kita melihat nanti akan ada kalimat-kalimat versi yang revisi ya. Pasti akan melihat kata-kata yang pada tataran C4, C5 dan C6 ya. Jadi supaya kita nanti enak dalam pembahasan selanjutnya, teman-teman harus mengingat level high order thinking skill itu adalah C5, C4, C5 dan C6. Maka kemampuan ketika seorang siswa atau peserta didik mampu memiliki pengetahuan yang pada level C4, C5 dan C6, maka akan menumbuhkan kemampuan yang berpikir ya, pada tataran menganalisis dan kebiasaan berpikir, dan yang paling akhir adalah menumbuhkan metakognitif ya, atau dari pembiasaan pembelajaran hot maka mampu berpikir secara berakam atau kompleks gitu. Karena tujuannya adalah bagaimana siswa kita ini nanti dibekali ilmu yang membantu peserta didik mampu berpikir untuk mengontrol proses belajar dalam dirinya. Belajar bagaimana saat merupakan suatu yang penting ya, jadi mereka mampu belajar secara mandiri ketika dihadapkan suatu permasalahan. Ketika seseorang mempelajari cara belajar, maka akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan akan meningkat ya. Kemandirian proses berpikir seperti ini merupakan keterampilan metakognitif yang diperoleh melalui proses belajar yang high order thinking skill. Jadi kita sebelum mengembangkan bagaimana proses pembelajaran yang hot ya, kita perlu membuat atau merumuskan suatu materi yang merangsang mereka untuk belajar dan meningkatkan level kemampuan kognitif mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana kompetensi lulusan dalam satu pendidikan ini akan melingkup 3 dimensi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terjabar di dalam fakta konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, jadi bagaimana kemampuan atau ilmu-ilmu yang mereka akan dapatkan dalam khususnya nanti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa ini mampu memiliki pemahaman dan juga mampu mempraktekkan dan memiliki karakter yang faktual, konseptual, dan prosedural sampai hingga pada level metakognitif. Nah, maka perlu kita pahami gambar berikut ini. Jadi bagaimana pada konteks di kelas, konteks di luar kelas, ini pada level metakognitif, prosedural ya. Jadi mampu pengembangannya mampu kita melihat level-level ini harus kita ajarkan kepada peserta didik baik dalam konteks luar kelas maupun di dalam kelas. Agar lebih mudah memahami, teman-teman perlu mengingat kembali tentang istilah KKO, kata kerja operasional.
kata kerja operasional ini nanti yang akan membantu teman-teman dalam bagaimana sebetulnya mengembangkan materi pembelajaran pada level high cognitive skill yang tentu ini sebagai kompetensi pada abad 21 ya. Jadi dimensi ini sebenarnya kemarin di semester kemarin juga sudah saya ulas ya. Jadi kita lebih mendalamkan lagi dengan menambahkan kompetensi-kompetensi yang ada dalam pengembangan abad 21, pendidikan pada abad 21. Nah, pada tahap penalaran kita akan melihat C4, C5, dan C6 dalam kompetensi dasar di kurikulum 2013 versi revisi ya. Jadi perkembangan ini yang akan kita kembangkan menjadi sebuah materi yang mampu merangsang anak-anak untuk berpikir kritis. Nah, tabelnya akan seperti ini. Jadi bagaimana relasi fungsional belajar dan pembelajaran ketika proses ya. Jadi mulai mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Kalau teman-teman ingat, ini adalah pendekatan saintifik ya. Jadi dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, bagaimana kita mampu meningkatkan level kognitif anak mulai dari sikap ya. Jadi ada KKO atau kata kerja operasional, sikap itu ada sendiri, pengetahuan ada sendiri, keterampilan juga ada sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan dalam KKO dalam nanti proses mengembangkan menjadi suatu materi. Nah, contohnya adalah ketika pada level analisis ya, kemampuan yang harus dimiliki adalah mengelompokkan dalam bagian-bagian penting dari sumber informasi atau benda yang diamati atau fenomena sosial alam dan budaya, maka kita bisa melihat kata kerjanya biasanya. Ya, jadi bagaimana mendiferensiasi kelompok informasi, memilih informasi berdasarkan kelompok, menentukan fokus penting dari suatu informasi. Ya, jadi ketika ada kompetensi seperti ini, berarti kemampuan yang diharapkan adalah seperti ini. Ya, jadi seperti ini maksudnya adalah bagaimana ketika tahap analisis ini kita menguraikan suatu materi yang mampu merangsang siswa atau memberikan motivasi siswa belajar untuk mengelompokkan, menentukan keterkaitan antara konsep dan fakta, konsep satu dengan konsep yang lain, fakta satu dengan fakta-fakta yang lain ya. Mampu menentukan pikiran pokok, bias atau tidak, nilai ya. Jadi ketika ini nanti maka kita bisa melihat dalam kata kerja yang digunakan ya. Sama juga seperti pada level kognitif, evaluasi, mencipta ya. Jadi pengembangan ini menjadi kunci yang biasanya membantu kita dalam pengembangan materi nanti. Pada level pendekatan saintifik atau berbasis keilmuan, level-level yang digunakan, KKO yang digunakan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa adalah misalnya contohnya pada level pendekatan saintifik mengamati ya, kita bisa mengajarkan atau membuat materi supaya siswa ini mampu melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak ya, dengan atau tanpa bantuan alat, begitu seterusnya. Jadi bagaimana level pengetahuan saintifik ini atau keilmuan mampu merangsang atau mendorong peserta didik ini untuk memiliki kemampuan melakukan pengujian, melakukan penganalisis terhadap fakta dan konsep yang ada, terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat ya, atau di alam, di lingkungannya gitu ya.
maka kita dapat menarik garis kesimpulan tentang bagaimana sebenarnya berpikir tingkat tinggi adalah bagaimana upaya kita mendorong untuk mengajarkan anak berpikir tingkat tinggi, berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, berpikir yang tidak hanya sekedar menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan proses pengolahan. Jadi ketika mendapat informasi, dia hanya mengingat dan menyatakan kembali tanpa melakukan cross check, melakukan analisis apakah informasi yang dia dapat itu benar atau salah. Inilah pada level berpikir tingkat tinggi yang harus kita ajarkan kepada siswa kita dalam merumuskan suatu keputusan yang akan mereka ambil ya. Jadi karena kalau misalnya dalam PPKN itu kan ini suatu hal yang penting karena informasi perkembangan antara fakta dalam undang-undang, misalnya banyak orang diatur membuang sampah itu pada tempatnya, namun pada faktanya banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan gitu ya. Ini kan antara konsep dan fakta itu tidak sama. Mereka harus mampu melakukan analisis, mengolah data informasi yang dia dapat untuk mengambil keputusan bahwa keputusan itu salah atau benar. Kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan atau mungkin sulit, tapi bukanlah yang high order thinking skill, kecuali melibatkan proses benalar seperti mencari arti dari suatu konteks atau terdapat stimulus ya. Jadi suatu yang sulit itu sebenarnya belum tentu itu adalah level berpikir tingkat tinggi. Level berpikir tingkat tinggi itu ketika ada stimulus untuk merangsang anak untuk melakukan analisis, melakukan identifikasi terhadap informasi sehingga mereka mampu mengambil suatu keputusan. Lalu bagaimana mengembangkan materi dalam pembelajaran yang mampu merangsang anak berpikir high order thinking skill? Tentu ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama mulai dari kriteria dari peserta didik itu sendiri gitu ya. Berarti pada level apa, kognitif apa kira-kira anak peserta didik saya ini mampu. Karena level karakteristik setiap peserta didik itu berbeda-beda. Kita perlu melihat apakah mereka mampu dari lingkungan apa, kemudian bagaimana sejarah nilai ya atau proses pembelajaran yang mereka lalui pada sebelumnya ya. Nah, kalau ini adalah siswa yang baru dan saya belum mengajar, Pak, lalu bagaimana saya bisa mengetahui karakter dari peserta didik itu? Nah, teman-teman sebenarnya bisa melakukan misalnya bertanya kepada guru yang mengajar sebelumnya, misalnya siswa ini naik kelas 4. Nah, teman-teman bisa bertanya pada guru kelas 3 bagaimana siswa-siswa yang ada, atau ketika ini siswa baru lalu bagaimana. Nah, kita bisa melakukan pretest ya pada sebelum memulai pembelajaran, melakukan pretest. Pretest itu gunanya untuk mengetahui bagaimana sejauh mana kemampuan yang dimiliki dari peserta didik kita. Kemudian kita dapat melakukan pengamatan, observasi peserta didik kita ini sebenarnya mereka itu belajarnya seperti apa, mereka nyamannya seperti apa, menggunakan apa, medianya apa. Tentu tidak akan sama. Misalnya teman-teman nanti mengajar di kelas paralel ya antara A, B, C, D. Tentu nanti setiap kelas paralel ini perlakuannya berbeda-beda. Gitu. Bisa jadi yang sini sukanya pakai video, yang sini sukanya pakai nyanyi-nyanyi, yang di kelas satunya nanti pakai gerakan gitu ya. Jadi bisa jadi dalam mengembangkan materi itu berbeda. Kemudian bagaimana karakteristik dari muatan atau mata pelajaran, kompleksnya, dari kompetensi dasarnya. Sulit enggak?
kalau level kognitifnya berada di C6 ya, KKO-nya berada di C6, maka kan ini level yang sulit. Maka kita perlu memperhatikan bagaimana nanti cara saya mengembangkan materi itu. Kemudian kondisi satuan pendidikan. Bagaimana pendidik ini juga harus melihat media di sana ada enggak. Makanya kita mau mengenakan virtual reality, tapi anak di sana tidak ada yang bawa teknologi atau sekolahnya tidak punya teknologi. HP misalnya kan untuk melihat virtual reality harus memiliki perangkat HP, Google Lens ya, atau kacamata box ya, Google Box ya. Kalau tidak ada, nah perlu kita juga memperhatikan hal tersebut gitu ya. Jadi bagaimana sarana prasarana itu juga menjadi perhatian dari guru dalam mengembangkan suatu materi. Mau keren menggunakan online gitu ya, ternyata di sana jaringan internet susah, tidak ada internet, maka itu juga harus menjadi perhatian seorang guru dalam mengembangkan pengembangan materi. Agar semua runtut ya, atau terencana itu membutuhkan sebuah RPP sebagai model ya, jadi bagaimana dalam RPP yang teman-teman juga mungkin sudah pernah membuat ya, dalam mungkin strategi pembelajaran ya, mata kuliah strategi pembelajaran, mata kuliah perencanaan pembelajaran, bagaimana mengembangkan RPP ini, bagaimana mengembangkan RPP yang high order thinking skill, bagaimana menemukan masalah, mencari solusi dari proses pembelajaran yang akan kita kembangkan pada peserta didik nantinya. Ada hal-hal yang harus teman-teman cermati dalam mengembangkan pembelajaran berbasis high order thinking skill. Yang pertama, cermati dulu apa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai pada tingkat kelasnya. Jadi teman-teman lihat ya, di kelas berapa teman-teman ini akan mengembangkan pemikiran tingkat tinggi ya. Di kelas 1 bisa, namun kita harus melihat ada perbedaan pada kelas bawah ya, dan kelas tinggi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya pada penentuan pendekatan, mode, dan metode dalam setiap jenjang pendidikan di sekolah dasar ya. Ada kategori kelas bawah dan nanti ada kategori kelas atas. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi KD pengetahuan berdasarkan tingkat kompetensi dan dimensi pengetahuan dalam memetakan indikator pencapaian atau IPK-nya ya. Jadi bagaimana posisi KD ini pada level kognitif apa ya, kita bisa melihatnya pada KKO. Jadi di kata yang paling depan dalam suatu KD itu biasanya menunjukkan di mana posisi level kognitifnya. Di KKO-nya biasanya kan menjelaskan siswa mampu menganalisis keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Nah, kata-kata menganalisis di depan itu adalah kata kerja operasional. Kita bisa mengeceknya dalam level kognitif, dia berada di C berapa ya. Kemudian jabarkan KD menjadi indikator dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi ya, harus dicapai dari KD itu. Misalnya KD-nya menganalisis, berarti teman-teman dalam mengembangkan materi itu mulai dari analisis sampai nanti mengkreasi dan mencipta. Kalau KD-nya memahami, berarti ya mulai dari memahami, menerapkan, ya, menganalisis itu, ya. Dan jangan malah turun. Misalnya menganalisis urutannya materi langsung mulai dari menganalisis, kemudian tiba-tiba memahami, kemudian menerapkan. Itu yang tidak boleh. Kemudian merumuskan KD sekurang-kurangnya, memuat kompetensi yang dapat diukur.
Ini juga penting ya. Ketika kita mengembangkan materi, ini nanti kira-kira ukurnya gimana? Alat yang diukur kita ini bisa mengukur atau enggak? Apakah materi yang kita kembangkan ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran di setiap pertemuan? Di setiap pertemuan pasti ada tujuan dari pembelajaran. Apakah ini akan tercapai ketika materinya seperti ini? Kemudian pilih indikator yang digunakan untuk pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengetahui karakteristik peserta didik, kita perlu melakukan yang namanya pretest. Baru kita bisa nanti menentukan media apa yang saya gunakan, metode apa yang saya gunakan, materi yang sebagaimana yang akan saya kembangkan, dan bagaimana alat apa untuk saya mengukur keberhasilan yang proses yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, yang terakhir berikut adalah contoh bagaimana suatu proses pembelajaran mampu mendorong tumbuhnya high order thinking skill. Selanjutnya nanti teman-teman akan ada tugas bagaimana mengembangkan pembelajaran high order thinking skill pada mata pelajaran PPKN. Ini dicontohkan ada uraian, misalnya seorang guru memberikan suatu tugas yang diawali dengan menyiapkan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana ketika tugas proyek ini secara berkelompok ya, ditemukan keterampilan, ada fakta yang unik yang digambarkan, kemudian anak diminta untuk berpikir tentang bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Kemudian siswa ini diajarkan untuk bagaimana untuk terus berpikir mengenai bagaimana proses yang harus dicapai ya. Dan dari capaian dari proses pembelajaran ini ya, dari contohnya adalah bagaimana pengalaman dalam melakukan proses atau aktivitas itu, mulai dari mengamati, menanya, mencoba ya, dan pendekatan saintifik ya. Dan mereka akan memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, ini adalah bagaimana salah satu contoh pembelajaran yang mampu mendorong tumbuhnya high order thinking skill. Ini yang harus kita praktekkan ya, mulai dari bagaimana menyiapkan materinya. Nah, teman-teman, nanti di tugas adalah mengembangkan materi, bagaimana menemukan pemikiran high order thinking skill dan memasukkan kompetensi-kompetensi yang lain ya. Ada kompetensi penguatan pendidikan karakter, ada kompetensi literasi ya, kemudian ada kompetensi 4C ya. Jadi teman-teman harus mengembangkan konsep bagaimana supaya siswa kita ini mampu menghadapi yang tantangan pada abad 21. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang begitu banyak dan kompleks ini ya. Tentu insya Allah dengan kita terus berusaha, kita terus bersemangat dalam belajar, suatu hal itu tidak akan mustahil kita bisa capai. Kalau kita terus berusaha, insya Allah pasti akan ada jalan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya yang menyimak video ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.